Cek, cek. Sebelum kita mulai, saya harapkan ibu-ibu yang masih ada di belakang, mohon kiranya untuk mengisi saf yang masih kosong. Ya, silahkan Bu dilihat yang di depan-depannya. Maju, mangga. Nanti biar yang belakang cukup tempatnya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan sehat semuanya ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan, rahmat dan segala hal yang baik untuk kita semua. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa terlimpah curah kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang membawa dua risalah kepada kita semua, membawa Al-Qur'an dan hadis, menuntun kita kepada iman, menuntun kita kepada Islam, menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Itu harapan beliau untuk kita semua. Iya ibu-ibu, alhamdulillah Ustadz AB hari ini sudah hadir di antara kita. Beliau akan menyampaikan seperti biasanya Sirah Nabawiyah, dan judulnya hari ini adalah persiapan hijrah ke Madinah. Ibu-ibu sekalian, mangga dibuka catatannya. Saya harapkan mungkin HP-nya hanya dipakai untuk mencatat, disilentkan, dan bagi bunda barangkali yang membawa putra-putrinya yang masih kecil untuk tetap memperhatikan ya Bun ya, jangan sampai lengah karena di lingkungan kita tidak tahu seperti apa. Mudah-mudahan dan kita berharap semuanya, mudah-mudahan kita semua hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kajian. Kepada Ustadz AB dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Daramang ibu-ibu sadayana sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari, tahun demi tahun usia kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa usia ini bertambahnya usia, bertambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan hari ini menghapuskan dosa-dosa di hari-hari kemarin. Hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Dan kalaupun kita mah nggak tahu ya, kalaupun hari ini hari terakhir, gebek jadi lagi. Kalaupun hari ini hari terakhir, mudah-mudahan penutup usia kita ditutup dengan husnul khatimah insyaallah. Hoyong husnul khatimah Bu. Hoyong ayeuna. Mending ayeuna husnul khatimah atau enjing suul khatimah. Alhamdulillah. Kajian yang sudah beberapa kali kita sampaikan sebelumnya sampai di pembahasan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Taif, ya. Selesai dari Taif kembali ke Mekah. Di Mekah Rasulullah tidak punya pelindung lagi, manusia maksudnya. Kalau Allah pasti melindungi Nabi. Tidak ada lagi Abu Talib, tidak ada lagi Khadijah, sehingga dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin kesulitan, kesusahan. Mau berdakwah dihalang-halangi, bahkan pamannya sendiri Abu Talib itu memusuhi. Paling berat kalau kita punya masalah dengan keluarga sendiri. Betulnya punya? Betul. Yang ngangguknya paling kencang, paling menjiwai kayaknya. Pamannya Abu Lahab yang jadi musuh utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di keluarga. Sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mempersiapkan untuk hijrah ke Madinah. Kalau di Mekah sudah tidak bagus lingkungannya, kalau di Mekah sudah tidak baik kondisinya, maka lebih baik kalau pindah, kalau hijrah. Ini sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ada di satu tempat yang kurang bagus lingkungannya, kurang bagus tetangganya, sudah kita kasih tahu, sudah dinasehati, sudah diajak, sudah diperbaiki, masih mentok juga, maka sunnahnya hijrah. Kita kerja di satu tempat, tidak bisa sholat, sudah minta izin, nggak dikasih izin. Kita kerja di satu tempat, izin menutup aurat nggak boleh, sudah minta izin sana sini dilarang. Kalau lingkungan sudah nggak bagus, lingkungan sudah tidak kondusif, maka lebih baik hijrah. Jadi hijrah itu nomor 2 kalau sudah mentok dakwah. Diubah dulu, didakwahi dulu, diajak dulu, dinasehati dulu. Kalau mentok, keras kepala, susah, hijrah. Jadi jangan ujug-ujug langsung meninggalkan sebelum ada usaha untuk memperbaiki. Hijrah itu pilihan setelah mentok. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrahnya di usia 53 tahun hijrahnya. Persiapan hijrahnya itu dari usia 50 tahun. Setelah Siti Khadijah meninggal, setelah Abu Talib meninggal, beliau sudah bersiap untuk hijrah. Jadi seberapa tahun persiapannya? 3 tahun. Gampang nama kieu. Kalau ada orang yang kerja di satu perusahaan, tapi perusahaannya kurang bagus, kurang cocok, gitu ya. Bosnya galak luar biasa, gajinya kecil luar biasa, kerjaannya banyak luar biasa, mau ibadah susah luar biasa, mau cuti
ditolak luar biasa gitu. Sebelum resign, persiapan dulu gitu. Persiapan supaya setelah resign, setelah keluar sudah siap. Keluar dari sini hijrah mau kemana? Mau kemananya sudah disiapkan. Ternyata itu sunnah Nabi. Mempersiapkan segala sesuatu sunnah Nabi. Persiapan termasuk sunnah Nabi. Kalau tidak dipersiapkan pasti ngadadak. Hari ngadadak mah tengahna sok bolong. Siga tahu bulat. Tahu bulat digoreng tah dadakan. Jadi we bolong tengahna. Semua yang tanpa persiapan hasilnya pasti akan kurang baik, kurang maksimal. Bu, punten. Usia berapa tahun Rasulullah jadi nabi? 40 tahun. Jadi nabinya berapa tahun? Wafatnya usia 63. Jadi nabinya berarti 23 tahun. Berarti dari 0 sampai 40 belum jadi nabi. 0 sampai 40 tahun usia beliau adalah persiapan jadi nabi. Betul? Sebelum jadi nabi disiapkan dulu. Fisiknya disiapkan, akalnya disiapkan, keluarganya disiapkan, lingkungannya disiapkan, komunikasinya disiapkan, dagangnya disiapkan, semuanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lama persiapannya, lebih lama jadi nabinya. Siapannya. Kita mau bikin acara resepsi. Resepsi sabar alami biasana. Sehari juga nggak full. Sehari itu mulai kalau gedung ya, gedung biasanya seberapa jam? 6 jam ya hitungannya. 6 jam. Sampai jam 2, jam 3 tuh harus sudah bubar gitu. Persiapannya berapa lama? Oh, panjang sekali. Ternyata persiapan jauh lebih lama daripada pelaksanaan. Ada yang tahu berapa lama jarak antara alam semesta diciptakan oleh Allah dengan takdir yang sudah ditulis oleh Allah? Kata Nabi begini, sebelum alam semesta ini diciptakan 50.000 tahun sebelumnya, hadisnya begitu, 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan, Allah menulis takdir seluruh alam semesta dan disimpan di Lauhul Mahfuz. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, pena. Pena pertama kali diciptakan dan pena diperintahkan untuk mencatat semua takdir alam semesta, disimpan di Lauhul Mahfuz. Setelah tercatat semua takdir, 50.000 tahun setelahnya muncullah alam semesta. Jadi kalau bahasa kita persiapannya sudah lama, tidak ujuk-ujuk kun jadi begitu, kun fayakun. Kalau kuda, sapi, munding. Bahasa Sunda kan nun dengan dal jadi idgom gitunya. Jadi hilang. Muning, senal, senok, anuk. Kalau hewan dilahirkan induknya langsung bisa berdiri, langsung bisa cari makan sendiri. Hewan ternak ya, hewan ternak. Kalau manusia dari dilahirkan sampai bisa jalan, sampai bisa makan butuh berapa lama? Panjang. 2 tahun baru bisa jalan, bicara, sampai dia bisa cari makan sendiri itu butuh waktu yang panjang. Tapi makin panjang persiapan, pasti makin berat tugasnya. Tugas sebagai nabi cuma 23 tahun. Cuma 23 tahun. Kenapa cuma?
Kalau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya panjang, ya. Tugas jadi nabinya panjang, lebih panjang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh 950 tahun. Tapi walaupun cuma 23 tahun, hasilnya masih terasa sampai 2023, 1400 tahun. Kerjanya cuma 23 tahun, tapi efeknya terasa sampai ke Ciberem, sampai ke Bandung setelah 1400 tahun Rasulullah meninggal dunia. Kalau Nabi punya akun, kalau zaman dulu ada TikTok. Nabi misalnya punya akun TikTok, punya akun Twitter, punya akun Instagram. Sampai hari ini followernya terus bertambah. Pemilik akunnya sudah meninggal dunia, tapi followernya terus bertambah. Tweetnya, postingannya banyak yang meretweet, merepost ulang, di-share kaditu kadia, di-share kaditu kadia. Padahal ngan sakitu-kituna postingan teh sudah selesai. Selama 23 tahun Rasulullah memposting, postingan selama 23 tahun di-share selama 1400 tahun sampai hari ini, dan banyak yang memfollow. Banyak hatersnya juga banyak. Banyak yang membencinya juga. Jadi kalau persiapan semakin baik, hasilnya pun insya Allah akan jauh lebih baik. Hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah itu dengan persiapan, tidak ujug-ujug. Aduh, heseknya di Mekah tehnya si Abu Lahab ngamusuhan, Abu Jahal jahat luar biasa, Abu Sufyan gitu sarwana. Kamananya teh yuk ke Madinah, yuk hayu bring begitu. Eta mah cara urang. Cara urang mah kalau direncanakan terjadi anu dadakan kita makan begitu nya. Lah teu kudu direncanakeun kan we sahayuna hari H berangkat gitu. Tapi sunnah Nabi ternyata persiapan. Semuanya perlu dipersiapkan. Termasuk saya yakin pengajian seperti ini juga dipersiapkan, ya, dipersiapkan. Yang mahal itu persiapannya. Kalaupun ternyata di tengah perjalanan tidak sampai ke tujuan, pahalanya sudah dikasih. Allah itu ngasih pahala karena persiapan dan usaha, bukan karena hasil dari usaha kita. Persiapannya dulu, dari mulai niat dan seterusnya. Nah, apa persiapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah? Mekah sudah tidak mungkin untuk tempat berdakwah. Kemana Rasulullah akan hijrah? Rasulullah belum tahu kemana mau hijrah. Pernah ke Taif, tapi sampai di Taif dilempari batu. Kalau begitu Rasulullah harus hijrah ke tempat selain Taif. Cara hijrahnya bagaimana? Ini hebatnya Nabi. Ibu-ibu solehah, para calon bidadari surga semua insyaallah. Pertama, setiap musim haji Nabi datang ke semua kabilah yang sedang hajian. Jadi ada KBIH Al-Muhajirin, ada KBIH Muncara ayeuna mah KBIH begitu ya. Ada KBIH fulan, KBIH ieu, KBIH itu. Setiap KBIH, setiap kloter, setiap maktab didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau sebelumnya berdakwah itu hanya untuk orang Mekah, sekarang beliau berdakwah untuk semua jamaah haji yang datang ke Mekah. Ini keuntungan. Apa untungnya? Orangnya yang datang, Rasulullah tinggal ngadakwahan. Tidak perlu Rasulullah pergi ke Taif, ke Riyadh, ke mana. Mereka yang datang kemudian didakwahi. Salah satu keistimewaan kalau tinggal di pusat kota, ya, orang yang datang ke situ dakwah jauh lebih mudah. Itu sebabnya kenapa para nabi, kata para ulama, kenapa para nabi diutus oleh Allah itu di kota-kota besar. Kalau ada nabi diutus oleh Allah, nabi itu pasti dakwahnya di kota
Kenapa di kota besar? Muncara urang mah di Bandung, Jakarta, Cimahi. Cimahi kan kota metropolitan juga insya Allah. Nah hasilnya sih kan itu pede. Ya, insya Allah kota besar. Besar naon heula teh. Di kota-kota semua nabi begitu. Nabi Musa diutus di Mesir, tinggalnya di istana Fir'aun. Nabi Ibrahim dakwahnya ke raja langsung. Nabi Isa di kota besar di Palestina saat itu. Semua nabi dakwahnya itu di kota-kota besar. Kenapa dakwahnya di kota besar? Karena kota besar itu tempat orang berkumpul, lebih mudah untuk menyampaikan ajarannya, lebih mudah untuk menyampaikan Islam. Tempat orang ngumpul lah. Kalau di kita tempat orang ngumpul, satu di masjid, dua di mall, tiga di pasar, opat di medsos. Kan orang sekarang ngumpulnya di medsos, di TikTok. Setiap hari meureun kieu, itu juga jadi tempat dakwah juga. Jadi di mana ada keramaian, disitulah ada utusan. Di mana ada pusat kota, disitulah ada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang jamaah haji dan setiap kabilah, setiap suku, setiap maktab, setiap KBIH didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditawarkan, tawaran Nabi cuma 3. Tawaran Nabi cuma 3. Satu, mun bahasa orang makieu. Kalau sekarang mungkin ya, karena Rasulullah dulu belum ada istilah tanda tangan, kertas, matre, dicap dan seterusnya. Mun cara orang makieu ayeuna. Rasulullah kemana-mana bawa map, bawa proposal. Isi proposalnya proposal kerjasama. Apa isi kerjasamanya? 1, kerjasamanya antubayi'uni ala sam'i wa ta'ah. Wahai kabilah Arab, saya menawarkan proposal kerjasama. Yang pertama, kalian siap untuk mendengarkan kata-kata saya, dan kalian siap untuk nurut dan taat kepada saya. Yang kedua, isi proposalnya, isi perjanjian kerjasamanya, wa antubayi'uni ala antunfiqu fi sabilillah. Yang kedua, kalian siap untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa tadi? Siap dengar, siap taat. Sami'na wa ata'na. Siap dengar, siap taat. Yang kedua, siap infak. Isi perjanjian kerjasamanya siap infak. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa antubayi'uni ala antamna'uni kama tamna'un nisa'akum wa abna'akum. Kalian siap untuk melindungi saya seperti kalian melindungi anak dan istri kalian. Datang Nabi, misal ibu teh jadi KBIH Cimahi, KBIH Humairo misalnya teh. Berangkat dari maktab sabaraha ieu? Maktab 125 gitu ya. Datang, Rasulullah datang. Saya ingin menawarkan proposal perjanjian kerjasama. Apa isi perjanjiannya? 1, bahasa lainnya begini. Jadikan saya pemimpin kalian, poin nomor 1. Karena arti sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, itu artinya saya pemimpin kalian. Kalian mendengarkan kata-kata saya, kalian ikuti apa kata saya. Sami'na wa ata'na artinya saya pemimpin kalian. 1, saya jadi pemimpin kalian. 2, kadieu. Uangnya mana? Uangnya mana? Infak, nanti kita kelola uang infaknya untuk kebersamaan kita. Dari kalian ketaatannya, dari kalian uang untuk infaknya. Yang ketiga, kalau saya nanti diserang, kalian harus melindungi saya sebagaimana kalian melindungi anak dan istri kalian. 3 isinya. Datang ke setiap kabilah menawarkan, ini ada perjanjian kerjasama.
Mau tanda tangan atau tidak? Bu, kalau ditawari perjanjian seperti ini, tanda tangan mau? Atau mikir heula? Pasti mikir. Berapa banyak kabilah yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 26 kabilah. Dan semuanya nolak. Semuanya nolak. Tapi Masya Allah ya, Rasulullah tidak putus asa. Ditolak di satu tempat, beliau lanjut ke tempat yang lain, datang ke satu kabilah, dan jawabannya macam-macam. Ada jawabannya yang pakai adab, ada yang menolak dengan etika, ada yang menolak tanpa etika, ada yang nolaknya keras. Karena memang tawaran dari Rasulullah bukan tawaran yang mudah. Saya pemimpin kalian, serahkan uang infak kalian, saya akan kelola nanti. Tentunya Rasulullah amanah ya. Infaknya akan dikelola dengan amanah. Saya pemimpin kalian, uang dari kalian, kalau saya diserang, kalian melindungi saya. Taatnya, uangnya, nyawanya serahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda tangan mual, Bu? Hah? Mual? Pantesan kita bukan jadi sahabat Nabi. Apaan itu syarat jadi sahabat Nabi? Begitu. Sahabat Nabi itu semuanya, semua sahabat Nabi lulus untuk 3 poin tadi. Mun bahasa orang mah MOU-nya begitu. MOU jadi sahabat Nabi, 1, jadikan Nabi pemimpin, siap diatur oleh Nabi. 2, harta, siap berkorban dengan harta. Yang ketiga, kalau Nabi diserang, lindungi seperti melindungi anak dan istri. Tanda tangan mau cung, yang mau tanda tangan ngacung. Di masjid keneh mah siap lah Pak Ustaz. Minimal niat nawe heula gitu kita mah ya. Tapi untuk niat saja kita mikir, memang ternyata nggak mudah jadi sahabat Nabi. Ternyata tidak mudah jadi pelindung Nabi. Ternyata tidak mudah hidup di zaman Nabi bersama dengan Nabi. Datang ke satu kabilah, ini contoh beberapa jawaban kabilah-kabilah yang didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kabilah yang bilang begini. Ini kabilah Amir bin Sa'sa'ah. Nama kepala sukunya Bayharah bin Firas. Kata Bayharah, "Lau akhadtu hadzal fata la akaltu bihil Arab." Kalau saya bisa ngajak Muhammad, kalau Muhammad bisa diajak ke kabilah saya yakin kabilah saya pasti bisa mengalahkan semua bangsa Arab. Ini nggak mungkin orang seperti Muhammad punya percaya diri yang luar biasa, kecuali pasti dia memiliki sesuatu yang luar biasa juga. Akhirnya didekati. Nego. Ya Muhammad, ara'aita in baya'naka wa wafainaka halil amru lana ba'daka. Wahai Muhammad, kalau kami taat kepadamu, nomor 1, kalau kami berkorban dengan harta untukmu, kalau kami menumpahkan darah untuk melindungimu, apakah kalau engkau sudah meninggal dunia, kami yang akan mengendalikan semua umatmu? Apakah kabilah kami, kabilah Bani Amir bin Sa'sa'ah yang akan memimpin umat Nabi, umatmu? Jawaban Rasulullah begini, al-mulku lillah yadha'uhu haitsu yasha. Urusan kekuasaan, urusan kepemimpinan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menjanjikan kalau kalian tanda tangan MOU dan perjanjian kerjasama ini, saya tidak menjanjikan untuk kalian kepemimpinan setelah saya. Jadi kata mereka, afanahdifu nuhurana lil Arab walaysa lanal amru ba'dak. Apa iya wahai Muhammad, kami serahkan leher untuk diserang oleh bangsa Arab, kami serahkan nyawa untuk melindungimu, dan kami tidak punya apa-apa setelah engkau meninggalkan dunia ini? La hajatala nabi amri, kami enggak butuh dengan perjanjian ini wahai Muhammad. Pasti yang namanya transaksi
kalian tanda tangan, kami dapat apa? Atau bahasa kitanya, wani piro Muhammad. Wani piro, kami dapat apa? Kami pengen berkuasa, kami pengen memimpin. Oke, kami tanda tangan, kami sepakati, tapi setelah engkau memimpin, kami yang memimpinnya. Kata Nabi, saya tidak menjanjikan itu. Itu jawabannya ditolak dengan rasional, ditolak dengan pertimbangan maslahat. Nggak ada untungnya lah Muhammad, tapi masih bagus cara nolaknya. Ada kabilah yang didakwahi oleh Rasulullah, ini kata Nabi, ma asa'tumur radda id afsahtum bil haqqi. Namanya kabilah Bani Harithah. Cara menjawabnya jauh lebih lembut meskipun mereka jujur dalam penolakannya. Nabi datang ke kabilah mereka, maaf bukan kabilah Bani Harithah, kabilah Bani Syaiban. Kabilah Bani Syaiban itu tinggalnya di perbatasan Jazirah Arab dengan Persia. Persia teh cara orang ayeuna mah Amerika lah. Persia itu Cina lah mungkin kalau sekarang. Mereka tinggal di negeri perbatasan. Sebelah sananya negara superpower, sebelah sininya Jazirah Arab. Didakwahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, isinya sama, perjanjiannya sama. Jawaban mereka begini, ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau engkau minta kami untuk melindungi dari orang-orang Arab, kami siap. Tapi kalau engkau minta kami melindungimu dari orang-orang Persia, kami tidak siap. Jadi siap tanda tangan, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Kami siap taat, kami siap infak, tapi untuk melindungi, keheula, dilihat dulu. Kalau musuhnya orang Arab, kami siap lindungi. Tapi kalau musuhnya orang Persia, kami nggak siap melindungi. Poin 1 checklist, poin 2 checklist, poin 3 ada tanda bintang, syarat ketentuan berlaku. Kira-kira apa jawaban Nabi? Kalau kita di posisi seperti Nabi saat itu, 1 dipenuhi, 2 oke, 3 ada catatannya. Teruskan mual? Teruskan. Kata Nabi, la yaqumu bihadzal amri illa man ahatahu min jami'i jawanibihi. Tidak layak orang yang memikul agama ini kecuali orang yang siap menjaganya di semua sisinya. Bahasa lainnya begini, kalau mau jadi sahabat Nabi, jangan setengah-setengah melindungi nabinya. Kalau ingin jadi muslim yang sejati, jangan setengah-setengah menjalankan Islamnya. Bab sholat, hayu siap. Bab zakat, hayu siap. Bab haji, hayu siap. Bab naon misalnya teh? Bab jihad, keheula bab jihad mah keheula. Ieu mah bisa jadi macam-macam begitu ya. Jadi la yaqumu bihadzal amri illa man ahatahu min jami'i jawanibih. Kata Nabi, kalau ingin menjadi muslim sejati, tidak layak untuk menjadi sahabat Nabi kecuali yang siap melindunginya dari semua sisi. Menghadapi bangsa Arab hayu, menghadapi bangsa Persia hayu, diajak ini selama itu ajaran Islam, sami'na wa ata'na, siap jalankan. Akhirnya Rasulullah pergi, kata Nabi, ma asa'tum birraddi id afsahtum bil haqqi. Kalian sudah bicara dengan jujur dan kalian menjawab dengan jawaban yang terbaik. Mereka musyrik, mereka bukan muslim, tapi mereka tahu bagaimana cara menolak dengan adab yang tinggi. Menolak dakwah tapi masih punya adab gitu. Nabi berdiri, Nabi pulang, pas di pintu tenda Nabi balik lagi. Kata Nabi begini, wahai kabilah Banu Syaiban, bagaimana kalau seandainya nanti Allah menangkan Islam ini menghadapi orang Persia takluk, orang Persia dikalahkan oleh umat Islam, apakah kalian akan masuk Islam?
Kata kabilah Bani Syaiban, kata kepala sukunya, Allahumma na'am. Betul, kami akan ikut Islam kalau Persia sudah kalah. Jadi mentalnya sudah jatuh duluan. Kalau sudah mendengar Persia, ngagebeg langsung. Lamun perang lawan Singapura mah hayu lah. Cara orang begitu ya. Mun perang lawan Thailand mah hayu lah. Lawan Amerika, oke heula anda eta mah heula. Kayak kumaha lamun Amerika eleh bakal siap jadi umat Islam, siap atuh insyaallah. Pokoknya nama eleh heula lah Amerika. Itu kabilah Bani Syaiban. Mentalnya sudah kena saat mendengar Persia. Pemimpin kabilah Bani Syaiban itu akhirnya masuk Islam. Namanya Musanna bin Harithah. Dia komandan perangnya. Tapi sayangnya ibu-ibu solehah, Musanna bin Harithah masuk Islam tapi statusnya tabi'in. Kenapa tabi'in? Karena dia tidak berhak untuk disebut sahabat. Siapa yang berhak disebut sahabat? Muslim. Ketemu Nabi, meninggal dalam keadaan Islam. Muslim, ketemu Nabi, meninggalnya juga dalam keadaan Islam. Itu arti sahabat. Muslim tapi nggak ketemu Nabi, bukan sahabat. Seperti kita ini bukan sahabat. Ustadz, kalau ketemu Nabi dalam mimpi gimana? Nggak bisa disebut sahabat juga. Harus sezaman ketemunya. Ustadz ketemu tapi nggak ngelihat, tetap sahabat. Karena syaratnya bertemu bukan melihat. Ada sahabat Nabi yang tidak bisa melihat tapi pernah ketemu Nabi. Contohnya siapa? Abdullah bin Umi Maktum, itu sahabat Nabi, tunanetra, tapi masuknya sahabat Nabi. Musanna bin Harithah pernah ketemu Nabi, Muslim, meninggalnya, tapi pas ketemu Nabinya belum Muslim. Jadi hilang gelar sahabatnya karena saat ketemu Nabi belum Muslim. Sekali lagi, syarat disebut sahabat, Muslim pas ketemu Nabi, meninggalnya dalam keadaan Muslim. Karena ada yang ketemu Nabi tapi meninggalnya dalam keadaan murtad. Ada yang murtad. Nah, yang murtad tidak boleh disebut sahabat murtad, nggak ada. Sahabat mah tidak ada yang murtad begitu. Disebut sahabat karena meninggalnya dalam keadaan Muslim. Kalau yang murtad mah bukan sahabat, namanya murtad. Nah, itu jawabannya masih bagus. Jawabannya masih bagus. Dari 26 kabilah ini mayoritas menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya menolak karena kalau dilihat apa untungnya? Oh gitu. Apa untungnya? Harus nurut ke orang asing. Kan ibaratnya begini, mereka itu kabilah A, Rasulullah itu kabilahnya berbeda. Nabi hijrah ke kabilah mereka, Nabi jadi pemimpin mereka. Ibaratnya begini ya punya, kita kan orang Cimahi, oke? Tiba-tiba ada orang dari mana? Sumedang masih dekat lah, Soreang masih dekat. Tiba-tiba ada orang dari Australia tinggal di Cimahi, dia bilang begini, orang Cimahi, saya pengen jadi wali kota Cimahi, kalian harus nurut ke saya, serahkan uang kalian, serahkan uang kalian, saya pemimpin kalian, nanti kalau saya diserang, kalian harus lindungi saya. Ridho moal? Saha si eta begitu. Cimahi lain, WNI bukan, begitu dan seterusnya. Rasulullah orang Mekah, Rasulullah orang Quraisy datang ke kabilah yang lain, isinya jadikan saya pemimpin kalian. Kira-kira yang pertama kali menolak siapa? Pemimpin kabilahnya pasti. Saya kepala suku, Anda datang ke suku saya, sekarang memimpin kabilah saya. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Nggak gampang, nggak mudah.
Kalau buat rakyatnya mungkin gampang. Gampang. Oh, ini dari Quraisy, ini orang Quraisy, begitu gampang. Tapi buat kepala sukunya, oh harga diri atuh. Saya biasa memimpin kabilah saya, sekarang kabilah saya harus dipimpin oleh orang lain, orang Quraisy. Yang pertama kali menolak kabilahnya, yang pertama kali menolak tanda tangan kerjasama untuk melindungi Rasulullah adalah kepala sukunya. Kepala suku. Datang satu kabilah ditolak, datang kabilah yang kedua ditolak, kabilah yang ketiga ditolak. 26 kali. Ibu punten, kalau kita mencoba biasanya berapa kali mencoba dan tetap semangat? Kalau kita menasehati welah kia, menasehati orang yang sama, kira-kira berapa kali sampai akhirnya kita bilang ciga nama geus pinarakaeun si eta. Berapa kali kita akan mencoba sampai akhirnya kita akan putus asa? Kadang 3 kali juga sudah kenalah ciga nama emang keras kepala, iya mah kan cenderung begitu. 26 kali Bu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak dakwahnya. Nabi ngajak ditolak. Ari saya mah ngajak ditolak udah biasa meureun. Mungkin kata-kata saya yang kurang pas, mungkin gestur tubuh saya yang kurang enak, mungkin bukan dipandang siapa-siapa, Nabi bukan, Rasul bukan, ulama bukan, dan seterusnya. Ini mah Nabi, kekasih Allah, datang ditolak. Menawarkan dakwah ditolak. Ini 26 kabilah yang sudah menyia-nyiakan kesempatan. Andai, ini mah berandai-andai ya, satu kabilah dari 26 itu menerima, mungkin hijrahnya dari Mekah bukan ke Madinah. Andai misalnya ke kabilah Bani Syaiban. Kabilah Bani Syaiban itu di utara Saudi Arabia. Mungkin hijrahnya Rasulullah teh dari Mekah ke Tabuk misalnya teh. Mekah ke Tabuk lebih jauh lagi. Mungkin kota suci teh bukan Madinah, bukan. Kota suci teh Mekah, Masjidil Aqsa Palestina, dan Masjid Al-Muhajirin meureun. Mun baheula jamaah haji narima. Siap ya Rasulullah, hayu ka dewe ka Ciberem ka Cimahi gitu. Hijrah teh ka dieu. Ini jadi kota suci. Dikunjungi dari Mekah. Meureun rame nya musim haji teh ka dieu. Ibu-ibu salehah, berapa kali kita akan berhenti dan putus asa kalau kita sudah mencoba? Satu, gagal. Yang kedua, punten kalau saya menyebut gagal ya, walaupun asa kurang beradab rasanya kalau menyebut ke Rasulullah gagal gitu ya. Ditolak dakwahnya. Ketemu ditolak, ketemu ditolak, ketemu ditolak. Itu hubungan ke manusia. Kita biasanya sekali ditolak trauma. Komo lamun dua tapi nggak tahunya kalau sudah terbiasa ditolak kayaknya kalau diterima teh aneh begitu. Nah diterima aya nama Pak, nah teu nolak abdi. Abdi mah raja ditolak begitu. Ditolak 26 kabilah yang besar semuanya. Ada yang halus seperti tadi penolakannya, ada yang kasar baru masuk. Karena setiap Rasulullah keliling ke tiap maktab, setiap Rasulullah keliling ke kabilah, ada Abu Lahab di belakangnya ngikutin. Abu Lahab selalu ngikuti. Kata Abu Lahab begini, orang-orang Arab, jamaah haji, dengarkan, saya pamannya Muhammad, saya lebih tahu tentang Muhammad. Muhammad itu error, Muhammad itu gila, Muhammad itu stres. Kalau Muhammad menawarkan sesuatu jangan didengerin, saya lebih tahu dengan keponakan saya. Ya orang lebih percaya Abu Lahab. Orang yang belum kenal, oh nye cek emang lagi juga gitu. Kata pamannya juga begitu. Tolak. Sedih tidak kalau ditolak? Kalau 26 kali ditolak masih sedih? Mungkin sedih. 26 kali ditolak. Nabi, Rasul, kekasih Allah. Ibu punten.
Yang membolak-balikan hati supaya bisa menerima hidayah siapa? Allah. Allah tahu tidak nabinya sedang berdakwah? Allah tahu tidak nabinya ditolak? Kenapa Allah izinkan nabinya ditolak dalam berdakwah? Allah sayang tidak ke Nabi Muhammad? Sayang. Allah bisa tidak membuka hati semua jamaah haji menerima dakwah Nabi? Allah menyaksikan tidak Nabi yang ditolak berkali-kali? Kenapa Allah izinkan itu terjadi? Allah jahat tidak ke Nabi Muhammad? Kenapa dibiarkan itu terjadi? Gampangnya nggak jawab namanya. Gampang. Tapi eta mah jawaban buat orang lain. Ari jang orang mah beda deui jawaban. Ustad, Allah teh kan maha melihat, maha melihat. Allah teh maha penyayang, maha penyayang. Allah teh maha kaya kan Ustad, maha kaya. Nah atuh abi balangsa. Sama tidak? Sama. Nabi ketika berdakwah menjalankan perintah Allah bukan? Iya, disuruh sama Allah bukan? Disuruh. Nabi disuruh oleh Allah untuk berdakwah, tapi saat berdakwah Allah biarkan hati para kepala sukunya tidak terbuka menerima dakwah Nabi. Padahal hati mereka ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau bisa, ini kalau Allah mau bisa begini. Belum juga Nabi masuk, belum juga Nabi ngomong, karena sudah dibalikan. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Bade naon, aya peryogi naon, mah enggak ka dieu. Langsung tanda tangan we. Bisa tidak? Mudah bagi Allah membolak-balikan hati manusia. Mudah bagi Allah membuat hati manusia menerima dakwah Nabi tanpa ada tantangan yang mempersulit, yang memperrumit. Sangat mudah. Mudah bagi Allah membuat semua manusia beriman tanpa harus didakwahi oleh Nabi. Mudah. Kenapa Allah biarkan? Kenapa Allah izinkan peristiwa ini terjadi? Kenapa dakwah Rasulullah ke-26 kabilah semuanya mengalami penolakan? Bu Ibu Solehah, pertama ini buat saya. Yang kedua buat kita semua. Bahwa yang namanya hidayah itu bukan karena kehebatan kita dalam berdakwah. Jangan menisbatkan hasil dari keberhasilan, jangan menisbatkan keberhasilan dalam segala hal, termasuk dalam pendidikan, ke kita. Anak kita ranking 1, hafiz 30 juz, nepuk dada. Saha heula atuh mamahna. Mamahna. Hari giliran anaknya bandel, turunan bapana jika. Aduh kumaha deui Pak Ustaz geus takdir ieu mah. Berhasil dinisbatkan ke kita, gagal dinisbatkan ke pasangannya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sehebat-hebatnya Nabi dalam berdakwah, sepintar-pintarnya Nabi dalam menasihati, sefasih-fasihnya Nabi dalam bertutur dan berbicara, urusan hidayah dan terbukanya hati ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita bukan untuk membuka hati manusia, tugas kita hanya menyentuh. Urusan membuka itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan, meskipun menyampaikan dengan cara yang terbaik, pilihan kata yang terbaik, redaksi kata yang terbaik, momen yang terbaik, waktu yang terbaik. Urusan hasil urusan Allah. Kalau kita mengharapkan hasil, kenapa banyak orang stres? Termasuk dalam berdakwah stres. Kenapa banyak tertekan? Karena menginginkan hasil dan dinisbatkan ke dirinya, memasuki wilayah yang bukan wilayah dirinya. Ini hasil wilayah Allah, wilayah kita adalah wilayah usaha. Wilayah kita wilayah usaha. Stres karena tidak berhasil, karena memasuki wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa Rasulullah 26 kali ditolak, bukan biasa saja, maksudnya ditolak teruskan, ditolak teruskan, ditolak teruskan. Yang menakdirkan, yang mengizinkan, yang membuat mereka menolak karena Rasulullah sadar, Rasulullah yakin, Rasulullah mengerti. Allah juga yang menakdirkan mereka tidak membuka hatinya.
wilayah hasil, wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling nikmat, orang yang paling rileks adalah orang yang tidak memasuki wilayah Allah. Dia hanya beredar di wilayah manusia saja. Usaha saja, usaha. Cuman kan hawa nafsu yang mendorong kita tuh kaditu masuk ke wilayah hasil, masuk ke wilayah hasil. Sekalinya masuk, kalau berhasil menepuk dada, kalau tidak berhasil bercucuran air mata. Betul begitu? Kenapa rizki orang yang bertakwa datang dari arah yang tidak disangka-sangka? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini pernah kita sampaikan. Orang yang bertakwa diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa Bu? Orang bertakwa seringkali rizkinya dari arah yang tidak disangka. Padahal rasa-rasanya menurut kita kuduna mah makin bertakwa makin bisa nyangka. Cigana ieu picuaneun ya, picuaneun. Picuaneun, karek pi gitu ya. Kayaknya ini pi omseteun ya. Pi prospekeun ya. Makin takwa makin jago forecastingnya, makin jago nyangkanya. Ternyata nggak begitu. Orang bertakwa rizkinya justru datang dari arah yang tidak dia sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Kenapa orang bertakwa rizkinya datang dari arah yang tidak disangka? Ibu solehah, manusia itu biasanya begini. Dia berusaha, ternyata dia berhasil. Usaha lagi, ternyata dia berhasil. Dia coba lagi, ternyata sukses. Berusaha berhasil, berusaha berhasil. Cenderung manusia akan berkata begini, saya berhasil karena usaha saya. Tuh. Saya sukses karena saya itu kerja keras. Saya bisa begini karena saya itu pergi pagi, pulang petang, pala pusing, pinggang pegal. Penghasilan pas-pas, pala pusing, pinggang pegal, pergi pagi pulang petang, pala pusing, pinggang pegal, penghasilan pas-pasan, pas pensiun penyakitan, Saya sukses karena saya kerja keras. Saya tuh pontang banting, kerja keras banting. Ini karena kerja keras saya. Manusia cenderung begitu, betul? Dia capek, dia berhasil, dia berusaha, dia berhasil, seringkali menisbatkan hasil ke usahanya. Dan karena menisbatkan hasil ke usaha, akhirnya dia melupakan Tuhannya. Dia lupa bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu diberikan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjaga orang yang bertakwa supaya tidak menisbatkan kesuksesan dan keberhasilan kepada dirinya. Rizkinya datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau datang dari arah yang tidak disangka, cenderung manusia itu akan mengembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadieu aduh mentok, kadieu mentok, kadieu mentok, usaha ini mentok. Tiba-tiba dibuka pintu rezeki, ieu mah estuning ti Allah. Apa estuning bahasa Indonesianya? Ini mah murni karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibu ingin yang bisa diprediksi atau yang tidak bisa diprediksi rezekinya? Ibu ingin yang pasti-pasti setiap tanggal 25, setiap tanggal 1? Atau rezeki yang hese dibayangkeun na teh hayang nu kumaha? Hesenya nggak jawab nanya. Ibu hoyong bertakwa atau tidak bertakwa? Hoyongna yang bisa diprediksi atau tidak diprediksi? Tah eta.
hese nate dinya begitu. Hoyong nama takwa tapi nyata bisa diprediksi lah pokoknya mah tiap tanggal 5 sekian. Bukan berarti ya intinya bukan berarti tidak boleh yang pasti, bukan. Intinya saat berhasil, saat sukses, jangan nisbatkan, jangan sandarkan keberhasilan kepada usaha kita. Intinya di sana. Yang pertama, hidayah itu hak prerogatif, hak mutlaknya Allah. Datang ditolak karena hidayah milik Allah. Walaupun yang dakwahnya Nabi, tapi bisa ditolak. Supaya kita kalau menasehati, kalau mengajak dan ditolak, entah sedih. Sudah dinasehati tapi masih keras kepala. Itu karena kita ingin berhasil, yang itu wilayah Allah, gara-gara nasihat kita. Kan begitu keinginannya. Nasihati menasehati dengan cara yang terbaik. Urusan hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih tahu dengan cara yang terbaik. Urusan nanti berubah atau tidak, itu nanti wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sedih? Karena menginginkan hasil dari usaha kita. Seolah bahwa aduh, saya teh gagal, saya teh kurang berhasil, dan seterusnya. Nabi ditolak 26 kali, tapi Nabi terus berusaha karena Nabi mengajarkan kepada kita, tugas manusia berusaha, tugas hasil wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana Rasulullah bisa berhasil? Datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan dari 26 kabilah yang besar. Nabi berdakwah ke 26 kabilah, itu kabilah yang besar-besar. Kabilah yang kira-kira bisa menjaga Nabi. Ada jawaban yang begini Bu, dari 26 kabilah tadi. Ternyata rumit ya persiapan hijrah Rasulullah tadi. Rumit. Ada yang jawabannya begini. Hai Muhammad, kalau kami melindungi Anda, kalau kami membawa Anda ke kampung halaman kami, kalau kami menjaga Anda, itu sama saja seperti kabilah kami berperang dengan kabilah Quraisy. Anda dimusuhi orang Quraisy. Sementara orang Quraisy itu kabilah yang terhormat. Kami kalau menjaga Anda sama seperti ngajak perang dengan orang Quraisy. Ibarat begini ya Bu ya, ibarat begini. Ada orang Amerika misalnya, soleh, muslim, tapi tidak disukai pemerintah. Saha presiden teh Joe Biden, kumaha macana teh? Joe Biden. Dimusuhi oleh pemerintahan Amerika, muslim, dia lari ke Indonesia. Kalau kita orang Indonesia memberikan perlindungan, padahal kata Amerika, serahkan warga negara kami, kadiekeun eta warga negara kami. Terus kata orang Indonesia, kami tidak akan menyerahkan saudara kami, kami siap melindungi saudara kami yang muslim ini meskipun kami harus mengorbankan segala-galanya. Kan sama seperti begitu. Melindungi Rasulullah berarti ngajak perang dengan orang Quraisy. Ari orang Quraisy, kabilah Quraisy itu kabilah yang terpandang, kabilah yang besar, kabilah yang terhormat, sama seperti ngajak perang kabilah yang terpandang. Muhammad, kami tidak ingin ribut dengan orang Quraisy karena kami setiap hajian pasti datang ke Mekah. Kalau kami melindungi Anda, resikonya kabilah kami mau dikasih pisang ke orang Quraisy. Kan bisa begitu. Bisa begitu. Kabilah fulan tidak boleh haji, dicegat di perbatasan kota Mekah karena kabilah Anda sudah melindungi, sebutlah teroris, kata orang Mekah. Betul? Kan bisa begitu. 26 kabilah semuanya menolak, 26 kabilah semuanya ketakutan, 26 kabilah semuanya mencari maslahat, mencari keuntungan. Apa keuntungan dibalik 3 perjanjian tadi? Nggak ada. Secara duniawi tidak ada. Sampai akhirnya
di hari terakhir mabit, di tanggal 13 Zulhijjah, Allah mempertemukan nabinya dengan 6 orang pemuda, bukan kepala suku, bukan tokoh masyarakat, 6 orang pemuda. Mereka berasal dari Madinah, dari Yasrib. Inilah cikal bakal hijrah Nabi ke Madinah. Dipertemukan oleh Allahnya bukan dengan kepala suku, tapi dengan anak muda. Ketemu dengan anak muda, disapa oleh Rasulullah, dari mana kalian? Dari Yasrib. Amin mawalil Yahud, apakah kalian tinggal di Yasrib yang punya perjanjian kerjasama dengan orang Yahudi, damai dengan orang Yahudi? Kata mereka, betul. Afala ukallimukum, mau tidak kita ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh, silahkan ngobrol sebentar. Rasulullah mengenalkan dirinya, saya Muhammad, saya Nabi, saya utusan Allah, saya ingin mengajak kalian masuk Islam. Nabi tidak menawarkan MOU, karena apa yang diharapkan dari 6 orang anak muda. Karena kalau MOU mah harus kabilah besar, kepala suku yang bisa menggerakkan pasukan, yang bisa megang pedang. Ini cuma 6 orang anak muda, bukan kepala suku. Jadi kalaupun dakwah ke politisi, cara orang gitu ya, bahasa kita. Kalaupun dakwah kepada politisi dan penguasa belum berhasil, jangan tinggalkan dakwah kepada para pemuda. Karena boleh jadi, dan memang itulah yang terjadi, dakwah ke para pemuda lah yang membuat Rasulullah akhirnya bisa hijrah ke kota Madinah. 26 kabilah itu dakwahnya dakwah politik semua. Dakwah politik semua, dakwah ke politisi semua, ke pejabat, kepala suku, ke tokoh, dan seterusnya. 26 kabilah gagal, sudahlah, ke anak muda ini. Di saat, lihat ya, di saat kita mengharapkan sesuatu, ternyata itu ditutup pintunya. Di saat apalah yang bisa diharapkan dari anak muda, justru disitulah jalannya. Itulah cara Allah kadang dalam memberi rizki. Saat berharap kepada manusia, tertutup pintunya. Saat sudah tidak lagi berharap, disitulah kadang terbuka pintunya. Nggak ada harapan 6 anak muda untuk melindungi Rasulullah. Harapannya mereka masuk Islam, mereka masuk surga, selesai. Tapi 6 anak muda inilah cikal bakal dakwah di Madinah dan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nabi ngobrol, saya Muhammad, saya orang Quraisy, saya Nabi, saya utusan Allah, dan saya dimusuhi oleh orang-orang Mekah. Tiba-tiba 6 orang yang paling muda, yang paling tua, usianya baru 21 tahun, namanya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah, ada Ubadah bin Samit, dan seterusnya, 6 orang. Tiba-tiba 6 anak muda ini saling berpandangan, seperti ada sesuatu di mata mereka. Mereka berkomunikasi dengan mata, ngobrolnya pakai mata. Kan orang bisa ngobrol pakai matanya. Ayo nusuk itu, ngobrol pakai mata. Kalau misalnya kita sedang kumpul, terus anak kita rada ini, itu komunikasi juga. Karena yang namanya komunikasi tidak harus dengan kata, bahkan dengan bahasa tubuh kita bisa berkomunikasi. Ngerti, orang bisa ngerti pesan kan inti komunikasi, orang ngerti apa yang kita sampaikan. Kalau dengan kata-kata orang gak ngerti, ya bukan komunikasi juga namanya, asal ngerti weh. Naon eta Bu? Nah itulah pokoknya ya. Mereka 6 orang ini saling berpandangan. Ada apa? Ternyata 6 orang ini
tinggal di Madinah atau Yasrib saat itu, mereka sudah tahu bakal ada yang namanya Nabi akhir zaman. Dari mana mereka tahu? Dari orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Karena orang Yahudi yang tinggal di Madinah, mereka baca Taurat, mereka punya Alkitab. Di dalam Taurat tertulis akan datang Nabi akhir zaman, yang di Taurat tertulis Nabi akhir zaman ini akan datang ke negeri Yasrib, ke daerah yang dikelilingi oleh pohon korma. Namanya disebutkan, ciri-cirinya disebutkan. Semua yang mempelajari Taurat, mereka pasti akan tahu Nabi akhir zaman ciri-cirinya bagaimana. Ibu bisa lihat Al-Quran, bisa lihat terjemahannya, surat Al-Baqarah ayat 146. Di situ Allah jelaskan dengan terang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan Alkitab, Taurat dan Injil, Yahudi dan Nasrani, mereka yang mempelajari Taurat dan Injil, mereka mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Tahu namanya, tahu ciri-cirinya, tahu dari mana asalnya, tahu nasabnya, tahu latar belakangnya. Jelas di dalam Taurat, jelas di dalam Injil. Jadi orang Madinah, wawasannya, ilmunya itu sudah sama. Bakal ada Nabi akhir zaman. Cek orang Yahudi cenah bakal aya Nabi. Cek orang Yahudi cenah bakal aya Nabi. Beda dengan orang Mekah. Orang Mekah mayoritasnya bukan ahli kitab. Orang Mekah mayoritasnya musyrik. Karena mereka musyrik, mereka tidak baca, mereka kaum yang ummiyun, mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, mereka tidak tahu informasi bakal ada Nabi akhir zaman yang datang. Makanya orang Mekah kaget kalau ada orang yang ngaku saya Nabi, saya Rasul. Beda dengan orang Madinah. Nabi datang ke Madinah kan disambut tola al badru ala. Di Madinah disambut, di Mekah diusir. Kenapa sebabnya? Salah satu sebabnya di Madinah ada ahli kitab, di Madinah ada orang Yahudi. Di Madinah orang Yahudi ini selalu bikin pengumuman bakal ada Nabi akhir zaman, bakal ada Nabi akhir zaman. Keberadaan orang Yahudi di Madinah ternyata membawa barokah tersendiri, membawa keuntungan tersendiri. Apa keuntungannya? 6 orang anak muda ini lebih mudah untuk masuk Islam. Karena mereka sudah ibaratnya malamun dina dagang, sudah dipromosikan sebelumnya. Sebelum ketemu Nabi teh sudah tahu bakal aya Nabi, nganu mana nabina. Pas mereka ketemu, ngobrol, bisik-bisik di belakang. Wah iya, jika nama iya benar. Kalau mereka orang Sunda begitu. Jangan sampai kita keduluan orang Yahudi. Jangan sampai orang Yahudi lebih dulu beriman daripada kita. Oke, kita duluan yang beriman. Akhirnya 6 orang anak muda ini, mereka bersyahadat, mereka masuk Islam, mereka jadi as-sabiqunal awwalunnya di Madinah. 6 orang. Bu, negeri Madinah dulunya kan Yasrib. Negeri Madinah itu awalnya dari anak muda, dari pemuda. Negeri Indonesia dulu juga awalnya dari Sumpah Pemuda. 1928 ada Sumpah Pemuda, berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu. Madinah juga mirip seperti itu. Mirip seperti berawal dari pemuda, masuk Islam, kemudian kata anak muda ini, ya, yang namanya anak muda semangat. Ya Rasulullah, kalau engkau ingin datang ke negeri kami, kalau engkau dimusuhi di Mekah, datanglah ke Madinah. Kami siap melindungi Anda, kami siap menjaga Anda. Nabi punya perhitungan. 6
6 orang anak muda masih belum bisa melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belum cukup. Kata Nabi, pulang dulu ke Madinah, berdakwah dulu di Madinah. Nanti tahun depan hajian lagi ya, ketemu lagi di sini di Mina, ketemu lagi setelah mabit di Mina, kita ketemu di tanggal 13, kita ketemu di sini. Sekarang pulang dulu ke Madinah. Ibu punten, 6 orang anak muda ini sudah berapa tahun jadi santrinya Rasulullah? Sampai disuruh pulang ke Madinah untuk berdakwah. Berapa lama mereka ketemu Rasulullah sampai Nabi nyuruh pulang dulu ke Madinah dakwah? Apakah mereka sudah hafiz 30 juz sehingga diutus untuk berdakwah ke Madinah? Nabi nauge acan 30 juz hari tamah. Kan belum 30 juz Al-Qur'annya. 30 juz nanti di usia Rasulullah 63 tahun, Al-Qur'an baru 30 juz. Sudah berapa lama mereka belajar ke Rasulullah? Baru sebentar. Cuman di musim haji. Kalau bahasa kita musim haji itu 40 hari lah. Nyantri ke Rasulullah paling lama 40 hari. Padahal mereka baru bertemu Rasulullah itu di tanggal 13 Zulhijjah, hari terakhir orang-orang sedang mau pulang, packing mabit hari terakhir, ketemu Rasulullah, ngajak Rasulullah, kata Nabi enggak, pulang dulu, berdakwah dulu, ajak orang Madinah masuk Islam. Ibu punten, ibu sudah ngaji berapa lama? Tahu seberapa tahun? 2015. Sudah berapa banyak orang yang diislamkan? Ini anak muda baru ketemu Rasulullah, kata Nabi pulang ke Madinah, ajak orang Madinah masuk Islam. Kira-kira ilmu anak muda yang 6 ini dengan ilmu ibu-ibu semuanya, lebih banyak ilmu siapa? Banyak ilmu ibu. Ilmu agamanya ya, ilmu agamanya. Lebih banyak 6 anak muda tadi atau lebih banyak ilmu agamanya ibu? Ibu mah sudah puluhan tahun ngajinya. Mereka baru ketemu Rasulullah, disuruh pulang, sok dakwah lagi. Ustad, punten, hari carana kumaha eta dakwah. Ngajak orang masuk Islam, padahal mereka baru sebentar ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam itu agama yang selaras dengan fitrah. Jadi tidak ada agama yang sesuai dengan fitrah manusia kecuali ajaran Islam. Ngajak manusia ke Islam sebetulnya ngajak manusia kembali ke fitrahnya. Mungkin kita tanya begini, atau saya mau nanya ke ibu. Ibu punten, tugas dakwah ngajak orang masuk Islam itu tugasnya Rasul atau tugasnya para sahabat Rasul? Tugasnya Rasul saja atau tugas Rasul dan para sahabatnya juga? Tugas Rasul dan tugas para sahabatnya. Tugas berdakwah ngajak orang ke kebaikan itu tugasnya sahabat saja atau tugas para sahabat dan para tabi'in? Tugas berdakwah itu tugasnya para tabi'in saja atau tugas tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Kalau yang berdakwah cuman tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak mau berdakwah, saya yakin Islam itu akan terputus. Kenapa Islam bisa sampai ke Indonesia, ke Ciberem, ke rumah kita? Bayangkan kalau sahabat mikirnya begini, bae da dakwah mah tugasna Rasul, urang mah teu kudu dakwah. Teu kudu ngajakan batur, keun we Rasulullah hungkul. Ada tidak kira-kira yang namanya generasi tabi'in? Enggak ada. Nggak ada. Ada tidak kira-kira yang namanya generasi tabi'ut tabi'in? Nggak ada. Nggak akan ada. Komodoi kaditu nama. Kenapa Islam bisa sampai ke kita, ke Bandung, ke Cimahi, ke rumah kita? Karena turun-temurun semua merasa punya tanggung jawab untuk berdakwah, mengajak orang berbuat baik.
minimal di keluarganya, maksimal sampai lingkungan sekitarnya juga. Aduh Pak Ustadz, da ibu mantu nyantri, emangnya genep orang iya nyantri gitu? Mereka tidak nyantri. Atuh Pak Ustadz, da ibu mah ngaosna ge namanya 2 tahun, ari eta ngarek sabaraha hari. Jadi Bu Ibu Solehah, tugas kita bukan hanya sekedar duduk dan cari ilmu. Setelah kita dapat ilmu, tugas kita adalah menyampaikan ilmu. Ingin semangat cari ilmu, caranya satu, semangatlah dalam menyampaikan ilmu. Ibu tahu kenapa kita semangat cari uang? Karena kita banyak cicilan. Kalau outputnya, pengeluarannya banyak, pasti semangat untuk nyarinya juga besar. Kenapa semangatnya kalau berdakwah itu semangat cari ilmunya itu tinggi? Naon deuinya yang harus saya sampaikan teh? Naon deuinya? Pasti. Kenapa semangat cari uang tinggi? Karena kebutuhannya juga banyak. Kalau ingin semangat mencari ilmu, maka harus semangat menyampaikan ilmu, semangat mengajak orang lain. Mudah-mudahan Humairah makin lama makin banyak, makin penuh, dugikeun keluar kemang ngademel tenda dan seterusnya. Kalau semangat kita sama seperti semangat 6 orang tadi. Humairah sudah berapa tahun? Atau seberapa tahun iya teh? 6 tahun. Toh, sudah 6 tahun. Insya Allah setiap orang setiap Kamis harus ngajak one get one. Satu orang ngajak satu orang. Ini sampai jam berapa? Ini masih persiapan hijrah nama acan. Belum hijrahnya. Ini baru tahun, kan Rasulullah ditinggalkan istrinya di usia 50 tahun. Berdakwah ke semua kabilah tadi 26 kabilah di usia 50. Hijrahnya di usia 53. Usia 51, 52 sampai jelang usia 53, 3 tahun ini adalah persiapan. Apa persiapannya? Pertama, persiapan mendakwahi kabilah-kabilah yang datang ke Mekah. Ternyata ditolak, yang menerima cuma 6 orang anak muda. 6 anak muda masuk Islam, mereka pulang ke Madinah, mereka berdakwah di Madinah, masuk Islamlah 6 orang lagi. Jadi total berapa? 12 orang ini datang dari Madinah musim haji tahun depan, karena dulu belum ada istilah antrian. Hari Cimahi sekarang berapa tahun nunggunya? 20. Daftar 2023, berangkat berarti tahun 2043. Kaburu kiamat. Saya berangkat 2005, itu tahun terakhir bisa berangkat di tahun yang sama, daftar di tahun yang sama, berangkat di tahun yang sama gitu. Jadi sebetulnya mah kalau furoda mah bisa-bisa saja gitu kan, ya itulah tiud cicisna artosna lumayan cuannya. Akhirnya 12 orang ini berangkat haji tahun depannya, ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang sama tanpa harus WA-an lagi. Punten tos dugi kamana. Sherlock. Karena dulu belum ada WA. Janjian di tanggal 13, ketemu di tempat yang sama, ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 orang ini ketemu Rasulullah, terjadilah peristiwa yang dikenal dengan namanya Bai'at Aqobah yang pertama. Apa artinya bai'at? Sumpah untuk setia menjalankan sesuatu. Aqobah karena tempatnya di Aqobah. Pertama karena ini yang pertama. Yang kedua tahun depannya lagi. Usia Rasulullah 52 tahun. Apa isi bai'at Aqobah yang pertama?
Ibu bisa lihat di dalam Al-Quran, Baiat Aqobah yang pertama ini disebutnya dengan Baiat Aqobah Baiatun Nisa, karena isi perjanjiannya mirip seperti perjanjian Rasulullah dengan para wanita. Punten. Surat Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah surat keberapa? Al-Mumtahanah surat ke-60 ayat ke-12. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yushrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznin wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bibuhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'ruf. Nabi minta 12 orang ini untuk menjalankan 6 hal. Apa saja? 1, jangan syirik. Berbaiat ke Rasulullah, ya Rasulullah, kata Nabi begini, kalian harus berbaiat kepadaku. Siap ya Rasulullah. Apa poin baiatnya? Kalian siap untuk tidak berbuat syirik. Siap. Punten ya. Mungkin agak ruas mendengar kata baiat gitu. Agak kaget. Padahal kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, baiat itu artinya bersumpah untuk setia. Ibu jadi PNS, disumpah untuk setia kepada Pancasila, disumpah untuk setia kepada Undang-Undang Dasar 1945. Itu namanya berbaiat kepada Pancasila. Lamun diterjemahkan ke bahasa Arab. Cuman karena mendengar bahasa Arab jadi rada ruas, terjemahkan ke bahasa Indonesia, oh eta. Mendengarkan bahasa Indonesia nama biasa, kita harus berjuang. Terjemahkan ke bahasa Arab, kita harus berjihad. Maka langsung, Allah jihad. Padahal mereka kene sama kita. Berjuang kita. Jihadnya bisa jihad mengangkat senjata, jihadnya bisa jihad mengangkat harkat dan martabat, jihadnya bisa berjihad mengangkat perekonomian dan seterusnya. Jihad. Cuman ya rewas lah begitu. Baiat artinya bersumpah untuk setia. Apa poinnya? 1, bersumpahlah untuk setia supaya tidak berbuat syirik. 2, bersumpahlah untuk setia tidak mencuri. 3, berjanjilah, bersumpahlah supaya tidak berzina. 4, bersumpahlah supaya tidak membunuh anak karena takut miskin misalnya. Yang kelima, bersumpah supaya tidak berbuat dusta yang diada-adakan antara tangan dan kaki. Yang keenam, bersumpah untuk tidak durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salaman mun cara aya nama tanda tangan ikrar sumpah setia, tanda tangan MOU 10.000, mereka pulang. Ya Rasulullah, ikutlah sini ke Madinah, kami siap melindungi. Belum, 12 orang belum cukup, pulang dulu. Dakwah lagi. 12 orang berdakwah lagi. Tahun depan hajian lagi. Berapa orang yang masuk Islamnya? Dari 6 ke 12. Dari 12 tahun depan yang datang ke Rasulullah 75. 2 perempuan, 73 laki-laki. Lihat, dakwahnya bertahap gitu. Tina genep ke-12 karena 75. Nah, di antara 75 inilah ada kepala suku, ada pembesar, ada tokoh, ada komandan. Baru di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan proposal MOU yang isinya 3 tadi. Isinya 3. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka insya Allah di bulan berikutnya. Mereka menjawab, siap ya Rasulullah. Tapi, ada tapinya. 75 orang saat ditawarkan, ingat Bu apa saja 3 tadi proposal yang diajukan Nabi? Siap menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin, sami'na wa ata'na, siap berinfak, siap melindungi, siap taat, siap infak, siap nyawa. Siap nyawa.
Rasulullah mengajukan proposal karena ini jumlahnya sudah cukup 75, ada pemimpin, ada yang bisa melindungi. Tapi mereka masih bertanya, "Ya Rasulullah, fama lana in fa'alna zalika?" Ya Rasulullah, kami dapat apa kalau kami menjalankan tiga-tiganya? Namanya transaksi, jual beli. Kami kerjakan, kami dapat apa? Kata Nabi cuma satu kata. Jawaban Nabi cuma satu kata. Saya cari di semua kitab sirah, jawabannya cuma satu kata, titik setelah itu. Al-jannah. Titik. Kalian kerjakan yang tiga, kalian dapat syurga. Selesai. Di dunia dapat apa? Enggak. Tanda tangan mual, Bu? Angin surga eta mah. Angin surga eta mah. Itu sebabnya kenapa orang Madinah ya. Orang Madinah itu kontraknya surga, bukan kekuasaan. Abu Bakar khalifah setelah Nabi bukan orang Madinah, orang Mekah. Umar khalifah setelah Nabi orang Mekah, bukan orang Madinah. Utsman khalifah setelah Nabi orang Mekah, bukan orang Madinah. Ali orang Mekah, bukan orang Madinah. Setelah Ali ada dinasti Umayyah, orang Mekah, bukan orang Madinah. Setelah dinasti Umayyah ada dinasti Abbasiyah, orang Mekah, bukan orang Madinah. Ari orang Madinah kabagian naon atuh? Kan kami pribumi ya Rasulullah, manya teu meunang naon? Kata Nabi, surga. Mau surga? Mau tanda tangan? Ternyata dahsyat penduduk Madinah itu yakin dengan surga, meskipun di dunia mereka mungkin ya hanya sekedar follower, pengikut, pendukung, supporter dan seterusnya. Setelah 75 orang tadi setuju, sepakat, tanda tangan, mereka pulang, baru kata Rasulullah ke para sahabat begini, "Hei para sahabatku, silahkan kalian hijrah duluan ke Madinah. Kita sudah mendapatkan tempat perlindungan di Madinah, di Yatsrib, nanti saya nyusul." Berangkat para sahabat sedikit demi sedikit, ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Rasulullah belakangan. Kenapa Rasulullah belakangan? Rahasianya bulan depan insya Allah. Pertemuan berikutnya kita akan bahas hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dibuka link tanya? Kalau ada Satu aja paling ya kan? Iya, ibu-ibu hanya boleh satu pertanyaan, barangkali ada yang mau tanya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, perintah haji pertama kali Allah menurunkan ke zaman Nabi siapa Pak Ustadz? Karena tadi kan Rasulullah berdakwah kepada mereka kabilah haji yang tentunya belum muslim ya Pak Ustadz ya. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, haji itu dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau mengangkat pondasi Ka'bah, kemudian Allah perintahkan, "Wahai Ibrahim, panggil manusia untuk berhaji." Kata Nabi Ibrahim, "Di mana manggilnya?" "Di kota Mekah." "Ya Rabb, suara saya nggak akan cukup untuk didengarkan seluruh umat manusia." Kata Allah, "Engkau yang memanggil, aku yang menyampaikan." Naik ke atas bukit, nggak banyak orang yang mendengarkan, tapi kedengaran sampai ke Ciberem sekarang. Dipanggil, sudah dipanggil. Karena hakikatnya yang memanggil bukan Ibrahim. Sama seperti azan, yang mengumandangkan panggilannya manusia, yang memanggil sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun setelah itu yang namanya ibadah haji banyak dicampur dengan kesyirikan-kesyirikan. Makanya Rasulullah hajinya itu cuma sekali seumur hidup. Salah satu hikmahnya karena Mekah dan Ka'bah itu banyak patung. Jadi
orang-orang belum bisa memisahkan dalam prosesi ibadah haji, mana ibadah haji yang murni untuk Allah, ada ibadah haji yang untuk berhala, untuk sesembahan dan seterusnya. Dan sebelum Rasulullah haji, semuanya disiapkan dulu. Jadi tetap ya, persiapan dalam hidup Rasulullah itu selalu nampak, selalu muncul. Wallahu a'lam bishawab. Ibu mohon maaf karena sudah 11:11, insya Allah bulan depan ya Bu ya. Iya, mewakili jamaah dan pengurus kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Abe. Dan bagi ibu-ibu barangkali ada yang belum jelas dengan atau kurang jelas dengan apa yang Ustadz tadi sampaikan, ibu-ibu boleh membuka link YouTube di UBM Official Channel. Ya, karena setiap kajian kita insya Allah ditayangkan di YouTube UBM ya Bu ya, UBM Official Channel. Nah, mudah-mudahan nanti akan bertambah jelas. Mudah-mudahan Ustadz selalu sehat, ibu-ibu sekalian juga. Kita akan bertemu di minggu depan. Harusnya Ustadz Andri Al-Jihad karena beliau masih di Tanah Suci ya Bun. Kita akan bertemu kembali dengan Ustadz Tatan Ahmad Santana. Iya, mudah-mudahan kita selalu disehatkan. Dan sedikit informasi untuk ibu-ibu sekalian, kemarin ada yang pernah menanyakan Humairoh mengadakan jamuan untuk jamaah. Betul ibu-ibu, cuman itu berkala ya Bu ya. Kalau kami sempat dan ada rezeki lebih dari pengurus, kami adakan sarapan bersama ibu-ibu. Dan ada yang kepingin ikutan katanya, mangga silahkan ibu-ibu yang mau ikutan boleh menghubungi teman-teman yang ada di depan. Mau berbentuk lebih mudahnya sebetulnya berbentuk uang, nanti kami yang mengelola supaya tidak merepotkan ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas segala niat baiknya. Kita tutup kajian kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi saya kelupaan. Barangkali ada yang tidak kebagian informasi tentang kajian Humairoh karena memang lagi error ya Bu ya. HP yang kami punya itu sedang dalam keadaan masalah, trouble. Ibu-ibu boleh membuka link IG Humairoh, IG MT Humairoh. Insya Allah sehari sebelum kajian itu akan selalu ada kabarnya untuk ibu sekalian. Iya, terima kasih.